Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Gimana kabar kalian? Semoga dalam keadaan sehat walafiat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan hari ini kita akan membahas tentang pokok-pokok isi Al-Quran. Sebelum memulai pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Shadaqallahul azim. Pokok isi Al-Quran itu ada akidah, ibadah dan muamalah, akhlak, hukum, sejarah, sains dan teknologi. Akidah secara etimologi artinya kepercayaan atau keyakinan. Bentuk jamak dari akidah adalah aqaid. Akidah juga disebut dengan istilah keimanan. Orang yang berakidah berarti orang yang beriman. Secara terminologi, akidah artinya suatu kepercayaan yang harus diyakini dengan penuh hati, dinyatakan dengan lisan, dan dimanifestasikan dalam bentuk amal perbuatan. Akidah Islam adalah keyakinan berdasarkan ajaran Islam yang bersumber dari Al-Quran dan hadis. Seseorang yang menyatakan diri berakidah Islam tidak cukup hanya mempercayai dan meyakini keyakinan dalam hatinya, tetapi harus menyatakannya dengan lisan dan harus diwujudkannya dalam bentuk amal perbuatan dalam kehidupan sehari-hari. Contoh akidah di dalam Al-Quran salah satunya terdapat dalam Quran Surat Al-Ikhlas 1-4. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Katakanlah Muhammad, dialah Allah yang Maha Esa. Allah tempat meminta segala sesuatu. Allah tidak beranak dan tidak pula diperanakkan, dan tidak ada sesuatu yang setara dengan Dia. Ibadah dan muamalah. Secara bahasa, ibadah berasal dari kata abada, ya'budu, abada, ibadatan. Artinya mengabdi atau menyembah. Sedangkan secara terminologi, ibadah berarti menyembah atau mengabdi sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala dengan tunduk, taat, dan patuh kepadanya. Ibadah merupakan bentuk kepatuhan dan ketundukan karena meyakini terhadap keesaan dan keagungan Allah Subhanahu wa taala sebagai satu-satunya Tuhan yang berhak disembah. Dalam Quran Surat Al-Zariyat ayat 56 disebutkan, Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidak menciptakan jin dan manusia
melainkan agar mereka beribadah kepadaku. Macam-macam sifat ibadah. Ada dua, yaitu ibadah mahdhur dan ibadah ghairu mahdhur. Ibadah mahdhur yaitu ibadah yang tata cara dan tekniknya telah ditentukan secara jelas dalam syariat, seperti sholat, puasa, zakat, dan haji. Ibadah ghairu mahdhur adalah ibadah yang bersifat umum. Tata caranya tidak ditentukan secara khusus, seperti membaca Al-Quran, bersedekah, dan bekerja mencari rezeki yang halal diniatkan sebagai ibadah. Untuk mengatur dinamika kehidupan manusia sebagai makhluk sosial, Al-Quran mengajarkan tata cara berinteraksi dengan sesama manusia yang biasa disebut sebagai hablum minan nas. Sedangkan hubungan atau interaksi manusia sebagai individu dengan Tuhannya disebut sebagai hablum minallah, di mana dua jenis interaksi ini juga diatur oleh Al-Quran, sebagaimana caranya manusia bersilaturahmi, berjual beli, hutang piutang, dan lainnya. Diatur oleh hukum Islam yang sumber utamanya adalah Al-Quran. Kegiatan dalam hubungan antar manusia juga disebut dengan muamalah. Akhlak. Secara etimologi, akhlak berarti perangai, tingkah laku, tabiat atau budi pekerti. Kata akhlak bentuk jamak dari kata khuluq. Secara terminologi, akhlak adalah sifat yang tertanam dalam jiwa manusia yang muncul spontan dalam tingkah laku hidup sehari-hari. Konsep dalam bahasa Indonesia, akhlak biasa diartikan sebagai etika atau moral. Akhlak merupakan satu fundament penting dalam ajaran Islam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahkan menegaskan bahwa tujuan diutusnya beliau adalah untuk memperbaiki dan menyempurnakan akhlak mulia. Dalam Quran surat Al-Ahzab 21 disebutkan, Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yaumil akhir wa dzakarallaha katsira. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah suri tauladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang-orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat dan yang banyak mengingat Allah. Hukum adalah himpunan peraturan yang bersifat memaksa dan dibuat oleh lembaga berwenang untuk mengatur tingkah laku manusia dalam masyarakat dengan tujuan menjaga ketertiban, keadilan, dan mencegah kekacauan. Pelanggaran terhadap peraturan ini akan dikenakan sanksi yang tegas seperti hukuman penjara atau denda. Ketentuan dan hukum lain yang dijelaskan dalam Al-Quran antara lain hukum perkawinan, hukum waris, hukum perjanjian, hukum pidana, hukum perang, hukum antar bangsa, dan yang lainnya. Sejarah atau kisah umat masa lalu. Sejarah adalah kajian sistematis tentang peristiwa di masa lalu, terutama yang berkaitan dengan umat manusia yang meliputi kejadian-kejadian, perubahan, dan perkembangan yang telah membentuk kondisi saat ini. Di dalam Al-Quran banyak sekali sejarah-sejarah umat terdahulu
bisa kita ambil pelajaran mana yang taat kepada Allah, mana umat-umat yang tidak taat kepada Allah. Quran Surat Yusuf ayat 111. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana fi qasasihim ibratun liulil albab ma kana hadisan yuftara walakin tasdiqal ladzi baina yadayhi wa tafsilan likulli syai'in wa hudaw wa rahmatan liqaumin yu'minun. Sungguh pada kisah-kisah mereka itu terdapat pengajaran bagi orang-orang yang punya akal. Al-Quran itu bukanlah cerita yang dibuat-buat, tetapi membenarkan kitab-kitab sebelumnya, menjelaskan segala sesuatu dan sebagai petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Dasar-dasar ilmu pengetahuan, sains, dan teknologi. Al-Quran menekankan bahwa penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi adalah hal yang sangat penting dalam meningkatkan peradaban manusia. Sebagai kalamullah, Al-Quran banyak mengandung ayat-ayat yang memuat pengetahuan dan teknologi. Karenanya, Al-Quran adalah kitab suci yang ilmiah, pengetahuan, dan teknologi yang tersirat dalam Al-Quran dapat dikembangkan guna kemaslahatan dan kesejahteraan hidup manusia. Quran Surat Al-Alaq 1-5. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmu lah yang maha mulia, yang mengajarkan manusia dengan pena. Dia mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya. Dalam bermajlis ada pada Quran Surat Al-Mujadilah ayat 11. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalisi wafsahu yafsahillahu lakum wa idza qila ansuzu famsuzu yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Wahai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu berikan kelapangan di dalam majlis-majlis, maka lapangkanlah, niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan berdirilah kamu, maka berdirilah, niscaya Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antara kamu, dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat, dan Allah maha teliti apa yang kamu kerjakan. Semoga pembelajaran pada hari ini bermanfaat untuk kita semua. Marilah kita tutup dengan doa penutup pembelajaran. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni istaudi'uka ma'allamtani fardudhu ilayya inda hajati wa la tansanihi ya rabbal alamin. Mungkin cukup sekian, mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Terima kasih anak-anak, semoga selalu sehat dalam lindungan Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.